Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Penghuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang aksi 411 yang kemungkinan ya Rizik Syihab atau Habib Rizik itu akan datang ya. Dan ini memang ngeri-ngeri sedap, mengingat sekarang masih masa pembebasan bersyarat ya. Dan kita khawatirkan akan ada ya, kalau tidak hati-hati akan ada delay yang dicari-cari oleh yang tidak suka dengan Habib Rizik ya. Ini yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Kuasa hukum ungkap kemungkinan Rizik Syihab hadir aksi 411 Jakarta. CNN Indonesia. Kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanwar mengungkap kemungkinan kliennya hadir pada aksi 411 di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Aziz berkata Rizik dimungkinkan hadir secara hukum. Dia menyebut aksi 411 termasuk dalam gelaran yang sesuai undang-undang. Secara hukum sangat mungkin Rizik hadir di aksi 411 karena berbagai acara yang maksud itu dilindungi undang-undang, kata Aziz dalam pesan singkat kepada CNN Indonesia Kamis 3 November. Meski demikian, ia menyebut ada kemungkinan juga Rizik tidak hadir. Dia menyebut ada faktor politik di balik alasan itu. Aziz berkata kasus Rizik dicampuri dengan faktor politik. Ia berkata hal yang sama bisa saja terjadi pada rencana kehadiran Rizik di acara besok ya. Jadi 4/11 itu hari Jumat ya. Namun secara politik yang membuat kemungkinan itu terganjal, ucapnya Ketua Umum PA 212 Persaudaraan Alumni 212 Selamat Ma'arif belum bisa memastikan kehadiran Rizik pada aksi 212. Menurutnya tim kuasa hukum masih mengkaji kemungkinan itu. Karena kan pengacara yang lebih tahu status beliau. Rizik kan bukan kayak kita, harus ada tahapan-tahapan untuk minta izin, ujar Slamet. Aksi 411 akan digelar di depan Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 4 November. Unjuk rasa itu akan berfokus menuntut Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Penyelenggara aksi menilai Jokowi telah gagal memimpin pemerintahan ya. Ya sobat sekalian, jadi memang akan ada aksi ya sesuai yang diberitakan di channel RRI ini di channel ini juga ya. Yang melaksanakan itu adalah GNPR ya, Gerakan Nasional Pembela Rakyat. Dan yang mengikuti itu ya elemen-elemen dari masyarakat ya, jumlahnya banyak sekali ya. Nah termasuk kemungkinan akan ikutnya Habib Rizik Syihab ya. Nah untuk aksi 411 kita juga sudah pakai polling ya terhadap kemungkinan ya aksi itu yang tuntutannya agar Jokowi mundur ya. Ini pollingnya, GNPR akan gelar aksi 411 minta Jokowi mundur. Apakah Anda yakin Jokowi akan mundur ya? Nah ini pollingnya, A yakin, B tidak yakin, C ragu-ragu ya. A yakin itu 44%, B tidak yakin 56%. Akhirnya lebih banyak yang tidak yakin ya Jokowi itu akan mundur pada tuntutan aksi 411 ya. Nah memang sobat sekalian, dalam aksi ini adalah aksi untuk sesuai ya menjalankan konstitusi ya. Jadi tidak bisa dilarang ya. Negara harus konsisten bahwasanya negara harus memberikan ruang kepada publik ya, termasuk juga rakyat ya untuk menyampaikan aspirasi. Jadi ingat, ini adalah aspirasi, dan sebenarnya apa yang dilakukan rakyat kali ini itu adalah perwujudan ya dari kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo yang banyak gitu ya, yang tidak sesuai dan dianggap gagal untuk menjalankan pemerintahan ini gitu ya. Banyak sekali kalau dirunut ya. Kemarin tempo hari juga ada ya tuntutan tentang 66 kebohongan Presiden Jokowi yang digugat oleh Profesor Egy Sujana. Nah itu juga hasilnya ya
anti klimaks ya. Majelis hakim akhirnya memutuskan untuk tidak berwenang ya, padahal pengadilan negeri kan harusnya bisa ya, karena kembali lagi ya, konsistensi pengadilan dan juga hukum ini perlu ditanyakan ya. Nah, kalau kita memakai equality before the law, semuanya kan harusnya sama di muka hukum, tidak itu presiden ya, tidak itu DPR dan DPD gitu ya. Jadi memang pada saat pemerintahan Jokowi yang bisa kita sebutkan sesuai pemberitaan media ya, banyak sekali nilai yang penilaian-penilaian yang bisa dianggap ya tidak memenuhi gitu ya, atau ada penurunan atau banyak ketidakpuasan ya. Nah, kemarin juga yang terakhir pemberitaan media tentang dari Kompas ya, nilai kepuasan Presiden Jokowi itu turun ya, jadi sekitar 60-an ya, jadi 60-an sekian. Jadi kalau 60-an itu dalam kuliah itu nggak lulus itu ya, harus ngulang ya. Nah, ini problem ya. Di 2 tahun ya, di tahun sisa masa pemerintahan kita lihat ya, seharusnya ya dengan adanya permasalahan yang silih berganti ya, baik di institusi yang penegak hukum ya, yaitu kepolisian, pun juga institusi yang lain, misalnya pengadilan yang tidak bisa memberikan putusan yang adil dan cenderung tajam ke bawah ya, tumpul ke atas. Nah, kalau kita melihat janji-janji presiden ya, kita tidak bisa melihat bahwasanya itu sangat memberikan kepuasan ya, ataupun memenuhi kepuasan rakyat. Misalnya kebijakan kenaikan BBM itu sudah hilang gitu ya, padahal efeknya sekarang sudah terasa ya, harga-harga sudah naik ya, sudah merangkak naik. Kemudian juga kondisi perekonomian yang baru bangkit ini ya, sudah mau bangkit seakan jatuh lagi ya, dengan harga naik-naik dan juga daya beli masyarakat itu turun gitu ya. Nah, kalau kita melihat aksi 411 ya, kembali lagi ini aspirasi rakyat untuk mundur ya. Ini adalah konsekuensi ataupun efek ketika fungsi-fungsi pengawasan yang mengawasi pemerintahan, yaitu DPR dan DPD, itu tidak jalan ya. Kalau kita melihat misalnya untuk DPR yang seharusnya memberikan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, misalnya kenaikan BBM, itu harus benar-benar responsif dan sensitif ya. Nah, saya ini ketika ada kenaikan ya, mayoritas malah mendukung kenaikan gitu ya. Padahal kalau kita lihat keterangan para ahli ya, masih banyak untuk mengatasi kenaikan. Nah, itu satu ya. Yang kedua, untuk masalah hukum ya, hukum kita itu memang sangat represif ya, dalam tanda kutip, karena banyak sekali ya kebebasan berpendapat itu direpresif sekarang ya. Banyak sekali ya, nggak banyak, maksudnya bukan ratusan ya, adalah ya para aktivis yang mengkritik ya, tidak yang di luar istana ya, pendapatnya menyampaikan pendapat, dan kemudian juga untuk mengkritik pemerintah itu langsung dilakukan yang tidak disukai ya, dan merugikan pemerintah itu cenderung cepat ya, dan langsung ditahan gitu ya. Nah, yang terakhir ya tentu saja kasus ijazah palsu ini ya, meskipun ya institusi kepolisian berdalih itu ya, penangkapan itu terkait dengan penodaan agama, tetapi kan kita tidak bodoh gitu ya, pasti ada keterkaitan ketika melihat gerak Bambang Tri Mulyono dalam aksinya untuk melakukan gugatan ya terhadap Presiden Jokowi. Nah, itu kan kalau kita melihat mubahalah itu sendiri ya, itu dalam tanda kutip masih alasan ya yang dicari-cari dalam hal untuk ya, kita tahu sendirilah, untuk melihat aksi Bambang Tri yang saat ini menggugat, dan akhirnya ya paling
realitas paling rasional untuk kasus ijazah palsu ya harus dicabut. Supaya apa ya, ini sesuai ketentuan dari kuasa hukum ya, supaya hak dari Bambang Tri nantinya itu masih mempunyai hak hukum untuk melakukan penutupan kembali. Nah, kalau ini sekarang dilanjutkan misalnya, dan sekarang Bambang Tri sudah masih ditahan ya, tidak bisa melakukan akses kepada saksi dan menghadirkan bukti-bukti yang valid untuk dalam persidangan terhadap gugatan ijazah palsu ini. Nah, untuk Habib Rizik memang harus hati-hati gitu ya, mengingat kasus yang kemarin itu benar-benar ya dalam tanda kutip dagelan gitu ya, dengan tuduhan berita bohong ya. Berita bohong apa? Menyampaikan kondisi kesehatannya gitu ya, padahal dalam undang-undang ya tidak ada kewajiban dalam undang-undang itu ya, seseorang itu wajib menyampaikan kondisi kesehatannya gitu ya kan. Kemudian dihukum 4 tahun, kemudian dikasasi jadi 2 tahun. Artinya, nah seharusnya kalau memang benar-benar tidak ada tindakan pidana ya, kenapa tidak langsung dibebaskan gitu ya. Nah, Habib Rizik ini dalam masa pembebasan bersyarat ya, artinya memang kembali harus hati-hati. Kenapa ya? Kenapa? Karena kemungkinan ya untuk mencari-cari delik ya, dan ini sangat riskan untuk Habib Rizik. Tetapi kalau dalam hal ini kuasa hukumnya misalnya Aziz Anwar itu masih mempunyai keyakinan bahwasanya ini hak konstitusi warga negara termasuk Habib Rizik untuk menyampaikan aspirasinya ya, kita patut dukung gitu ya, karena itu hal positif kan. Dan tentu saja kehadiran nanti ya Habib Rizik Syihab itu tentu saja akan memberikan motivasi tersendiri ya bagi para peserta aksi ya, dan ini mungkin hal yang sangat dinantikan ya. Setelah sekian lama kita tidak mendapatkan ataupun tidak melihat ya aksi dari Habib Rizik Syihab ya, kemudian juga aksi orasi-orasinya yang sangat menggugah dan benar-benar kita ya untuk mengingatkan penguasa untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, memang kalau kita melihat masa pembebasan bersyarat ini kalau dijalankan itu ya, kalau tidak diambil masa bersyarat itu, kalau nggak salah itu Habib Rizik harusnya bebas ya Juni 2023 ya. Nah, karena pembebasan bersyarat ini diambil, maka status bebas murni Habib Rizik itu baru bisa dinikmati Juni 2 tahun yang akan datang, yaitu Juni 2024 gitu ya. Berarti dalam hal ini ya kondisi Habib Rizik masih sifatnya terkungkung ya. Harus hati-hati ya, karena kalau sudah mendapatkan pelanggaran ataupun melakukan tindakan yang sama ya, seperti yang didakwakan kemarin, yaitu tindakan hoax ya, maka Habib Rizik bisa ditahan lagi. Nah, ini kan repotnya ya, negeri yang saat ini kita tidak melihat bahwasanya hukum itu ya dijalankan sesuai dengan berkeadilan dan hanya kelihatan dijalankan sesuai dengan selera penguasa ya. Nah, untuk aksi 411 ya yang akan dilaksanakan nanti, yaitu Jumat pada Jumat ya, pada sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu dilaksanakan di Istiqlal ya. Ya, memang kita harapkan ini akan berjalan sesuai dengan aspirasi, kemudian tidak anarkis ya, menjaga kebersihan ya, kemudian jangan sampai terprovokasi ya, kemungkinan ya terprovokasi dengan isu-isu ataupun ya provokasi yang datangnya dari pihak yang tidak senang dengan aksi 411 ini gitu ya. Nah, karena ini kan aksi yang diselenggarakan oleh GNPR dengan
diikuti oleh banyak elemen yang posternya itu sudah beredar di mana-mana ya. Kita harapkan dalam ini pihak aparat ya harus benar-benar menjalankan undang-undang ya, tidak boleh melakukan pelarangan ya, karena ini hak dari warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Yang kedua ya, tentu saja kita harapkan gitu ya, aksi demi aksi, demo demi demo itu terus-menerus dilakukan dengan tuntutan agar Presiden Jokowi itu mundur ya. Artinya hal ini ya, dalam hal ini Presiden Jokowi harus benar-benar memiliki sense of belonging gitu ya kepada rakyat, bahwasanya kalau presiden rakyatnya ingin mundur ya harus mengakui gitu ya, harus mengakui bahwasanya rakyat ini benar-benar tahu diri lah ya, tahu diri. Kata Rizal Ramli itu wes ya wes sudah selesai gitu ya. Artinya ya kita tumbuhkan budaya ya, budaya kalaupun tahu diri dan budaya untuk mundur ya. Sama seperti kalau kita melihat budaya yang positif di negara maju, misalnya di Inggris itu untuk urusan-urusan yang remeh-temeh, misalnya salah kirim email ya oleh mendagrinya, kalau nggak salah Mendagri Suella Braverman itu salah kirim email yang seharusnya memakai email milik negara, tetapi mengirim email kepentingan negara pakai email pribadi, itu langsung mundur gitu ya. Termasuk juga Perdana Menteri yang sebelumnya, yang sekarang itu Liz Truss, itu juga mundur dan terhitung menjadi Perdana Menteri tercepat yang mundur hanya 45 hari. Coba bayangkan, sangat mudah sekali ya, kemudian bisa langsung dipilih ya. Jadi koreksi kita kali ini adalah bagaimana proses pemerintahan yang dijalankan sekarang itu ya, dan kebiasaan kita yaitu budaya mundur itu sangat sukses. Tidak punya kebiasaan mundur ya, yang ada adalah kebiasaan saling lempar tanggung jawab ya. Nah ini harus diubah ya, kalau kita ingin menjadi lebih maju ya, dan kita konsisten ya. Kalau rakyat sudah menginginkan mundur kan seharusnya mundur kan. Nah, ini kan karena kekuasaan yang sangat nikmat ya, kadang membuat para pejabat dan para pemangku kepentingan itu terbius ya dengan kenikmatan untuk memimpin ya. Makanya kalau yang dicari adalah benar-benar untuk mengabdikan diri ya, melayani pengayoman kepada rakyat, maka hal-hal yang diminta oleh rakyat untuk mundur itu hal yang tidak sulit ya seharusnya ya. Tetapi kalau yang tujuan untuk memimpin adalah mencari cuan ya, untuk mendapatkan kekuasaan ya, tanpa mengabaikan dengan mengabaikan kepentingan rakyat, maka itu susah gitu ya. Oke, kita tunggu saja ya aksi nanti ya pada Jumat ya, aksi 411. Kita harapkan semoga berjalan damai, lancar, dan tidak ada aksi anarkis. Dan kemudian juga yang paling penting adalah Presiden bisa merespon ini dengan mau kalau bisa ya datang bisa merespon ataupun menanggapi dengan baik ya. Kalaupun rakyat pengen mundur ya nggak ada salahnya kan, karena pejabat pada dasarnya ya kita seharusnya memang harus melayani dan mengiringi rakyat ya. Jadi bukan tujuannya untuk mencari cuan ya, tetapi lebih kepada mencari mencapai tujuan untuk melayani rakyat. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.